saya akan bubarkan FPI. Dia take point di situ ya. Ngambil poin di situ dia. Saya langsung menulis itu di Twitter. Ini satu sikap kurang ajar, tidak mencerminkan kasih sayang. Dan urgensinya apa Anda membubarkan FPI? Saya menunggu waktu. Apakah ketika nanti FPI dibubarkan, masalah batubara, masalah tambang liar, masalah kejahatan korupsi, masalah pelanggaran HAM di Papua, bisa nggak Pak Mahfud bertindak tegas yang sama dengan FPI? Ternyata tidak. Berarti variabel membubarkan FPI ini datang hanya karena Mahfud MD ingin menunjukkan di depan bosnya, di depan bos Jokowi, kalau Anda terganggu dengan FPI, saya bubarkan FPI. Bagaimana dengan rakyat terganggu dengan tindakan kekerasan terhadap masyarakat di Rempang? Bagaimana rakyat terganggu melihat kekerasan terhadap aparat dan warga Papua saling bunuh-bunuhan? KM 50 Mahfud tidak bertindak. Kilometer 50 Kanjuruhan dan lain-lain. Di sini menempatkan dia sebagai Menko Polhukam yang sangat buruk dalam sejarah Indonesia. Oke, ada satu pertanyaan ya. The last tetap saya kecuali ada nggak alasan lain kenapa Bu Mega ngambil kecuali Sandra 349 ya, ini? Mereka ini arisan politik, mereka kawan lama Bang Da. Pada saat Gus Dur presiden, Ibu Mega wakil presiden, Pak Mahfud itu Menhan. Ya. Nah, model belepotan, gaya karakter yang sering menjual toleransi, paling Pancasilais, ya kan, topeng-topeng yang cenderung menyudutkan Islam, menstigmakan Islam dengan radikalis dan lain-lain. Nah, PDIP suka tokoh-tokoh Islam yang seperti ini. Yang kalau sebenarnya Pak Mahfud itu kita bawa di pusat-pusat studi peradaban Islam di dunia internasional, kan dihitung, namanya nggak muncul. Sehingga mengkonfirmasi kepakaran dia itu di mana? Jadi kalau Abang panggil aja Pak Mahfud di sini diskusi, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan cerdas Abang. Dia hanya dipoles oleh beberapa media yang memiliki hubungan lama dengan stigma dia pakar hukum, dia anti korupsi. Itu jualan. Yang dalam tulisan saya mengatakan bahwa itu dia ini makilar isu ya, bukan kasus, makilar isu anti korupsi. Nah, hasilnya sekarang kan dia sendiri mengatakan orang sudah lupa pada saat dia gagal menjadi calon wakil presiden. Orang semua lupa. Dia sendiri yang mengatakan, akhirnya saya pakai baju putih lagi, bisa jadi calon wakil presiden. Jadi alam sadarnya muncul di ruang publik secara tanpa dia sadar, untuk publik melihat inilah orang yang paling ambisi, masih mengingat kegagalan dia pada satu peristiwa. Padahal rakyat ini sudah lupa. Dan itu tidak ada hubungan. Rakyat lupa dan bahkan nggak peduli. Iya. Tidak ada orang yang tidak ada peduli dan orang mengatakan memang untung saja Anda nggak jadi wakil presiden karena Anda menjadi Menko Polhukam saja. Anda sendiri mengakui hukum kita makin kacau dan amburadul. Jadi semua ucapan itu belepotan, makin mengkonfirmasi tingkat kualitas dia dengan aneka klaim yang sekarang mulai dibangun oleh PDIP itu tidak lagi relevan.
Ya kan? Oke, tapi ada satu hal yang mengganggu saya ya, tetap ya. Dia melakukan menurut saya blunder atau sesuatu yang kontroversial ya. Di satu sisi bisa dibilang blunder politik, tapi bisa di sisi lain bisa dibilang achievement atau prestasi, yaitu membubarkan FPI. Kita langsung straight to the point. Bagi kelompok FPI, bagi pengusung hak asasi manusia, bahkan seorang kalau tidak salah siapa Ariel Heryanto misalnya, itu seorang non Muslim, dia menyesalkan itu karena dianggap tindakan otoriter, karena orang yang mendambakan demokrasi, hak asasi manusia tidak bisa menerima pembubaran sebuah organisasi tanpa due process of law. Tapi di sisi lain ada kelompok terutama pendukung pemerintahan hari ini yang menganggap itu adalah keberanian, pahlawan, heroik, tidak dengan intoleran. Bahkan orang-orang yang berkomentar seperti itu, let's say saya katakan termasuk Fajrul Falah yang ketika di Fajrul Rahman, Fajrul Falah meninggal, mudah-mudahan Allah menerima arwahnya. Dia mengatakan itu tindakan yang berani, seolah-olah bahwa masalah yang terbesar di Indonesia ini adalah FPI dan sebelumnya HTI, kan begitu. Kalau saya kemana-mana masalah terbesar Indonesia itu korupsi. Kalau mereka FPI dan HTI, kalau saya korupsi. Nah, kan ada pasarnya kalau kita bicara begitu untuk Pak Mahfud. Pasarnya adalah bagi kelompok yang itu pahlawan dia. Gimana? Kalau saya ngomong argumentasi pertanyaan abang ini panas, jadi saya harus buka jaket ini. Karena saya pernah dalam satu tulisan itu mengatakan bahwa pembubaran partai FPI ini adalah puncak dari persembahan kejahatan politik Pak Mahfud dalam proses jilat kekuasaan. Itu kalimatnya jelas itu. Jadi karena saya menyimak pernyataan dia di salah satu, kalau tidak salah podcast ya, dia mengatakan Presiden memanggil dia kan Pak Mahfud, kemudian menanyakan soal FPI, kok tidak bisa ditangani. Nah, mungkin Jokowi terganggu karena FPI ini satu ormas Islam yang sangat kritis menentang kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Mereka sangat menentang isu-isu yang dapat membahayakan kepentingan nasional sehingga Jokowi terganggu kan. Maka Mahfud di sana dengan sombong, yang bahasanya sebenarnya tidak beda dengan Firaun juga, atau asisten menteri di zaman Firaun. Dia mengatakan saya akan bubarkan FPI. Dia take point di situ ya. Saya, ngambil poin di situ dia. Saya langsung menulis itu di Twitter. Ini satu sikap kurang ajar, tidak mencerminkan kasih sayang. Dan urgensinya apa Anda membubarkan FPI? Saya menunggu waktu. Apakah ketika nanti FPI dibubarkan, masalah batubara, masalah tambang liar, masalah kejahatan korupsi, masalah pelanggaran HAM di Papua, bisa nggak Pak Mahfud bertindak tegas yang sama dengan FPI? Ternyata tidak. Artinya diskriminasi. Berarti variabel membubarkan FPI ini datang hanya karena Mahfud MD ingin menunjukkan di depan bosnya, di depan bos Jokowi, kalau Anda terganggu dengan FPI, saya bubarkan FPI. Tapi bagaimana rakyat yang terganggu dengan pencurian uang negara ratusan triliun? Bagaimana dengan rakyat terganggu dengan tindakan kekerasan terhadap masyarakat di Rempang? Bagaimana rakyat terganggu melihat kekerasan terhadap aparat dan warga Papua saling bunuh-bunuhan? KM 50 Mahfud tidak bertindak. Kilometer 50 Kanjuruhan dan lain-lain. Di sini menempatkan dia sebagai Menko Polhukam yang sangat buruk dalam sejarah Indonesia. Dan jangan lupa Bung, juga aktivis-aktivis yang dipenjarakan hanya karena berbeda pendapat. Ya, semua seperti itu. Jadi agak panas kalau saya diungkit soal FPI ini. Saya merasa karena kita harus berlaku adil. Iya. Saya kalau misal Pak Mahfud itu bertindak benar, sekalipun itu kekuatan apapun saya akan bela. Iya. Tetapi saya harus mengatakan dia nol besar. Dia hanya menggelar kepentingan dia dengan mengemas topeng sebagai anti korupsi, pakar hukum yang terbukti hari ini nggak ada apa-apa. Refli Harun itu jauh lebih cerdas. Kelompok-kelompok muda hukum ini jauh lebih cemerlang. Bahkan kalau saya lihat ya, penegakan hukum kita malah tambah buruk atau makin buruk. Lalu peran Pak Mahfud apa? Itu kan tadi kita bilang Menko Menteri Koordinator. Artinya mengkoordinasi seluruh
jaringan yang tersedia dalam perangkat negara dalam rangka memastikan rasa keadilan lewat hukum kan. Nah, ungkapan dia di depan Jokowi bahwa saya akan bubarkan FPI, menurut saya Jokowi kalau turun dari kekuasaan, Pak Mahfud juga harus bertanggung jawab. Karena itu mengumumkan kepada publik bahwa dia ingin mengatakan saya secara pribadi saya punya kuasa. Kamu jangan begitu. Saya marah pada saat itu. Bahkan di televisi juga saya mengatakan prestasi Mahfud MD itu di salah satu stasiun TV. Ketika masalah kami ya kalau nggak salah organisasi kami kan. Iya. Ada Yani di sana wawancara dan saya juga wawancara. Saya mengatakan bahwa Menko Polhukam Pak Mahfud ini prestasinya terlalu banyak main media sosial. Kan setiap hari cuitan itu pada saat dia Menko Polhukam. Menko Polhukam yang paling banyak cuit, bikin cuitan. Hasil akhir kan apa yang kita lihat? Bahkan dia melayani perkelahian 1 lawan 1. Kira-kira seperti itu. Sama Rizal Ramli misalnya. Jadi ini satu berkah politik bagi bangsa Indonesia. PDIP mengambil figur yang nanti hari menurut saya akan ke depan nanti banyak blunder-blunder yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Dan itu menjadi berkah bagi kelompok perubahan. Saya berada di posisi netral, saya melihat seperti itu.